Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini kita akan terbang dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Penerbangan dari Pontianak, Kalimantan Barat menuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur ini menggunakan pesawat Super Airjet. Lama penerbangan dari Pontianak menuju ke Balikpapan ini adalah 1 jam 30 menit dan harga tiket rata-rata dijual 1.400.000-an. Tentu saja harga ini fluktuatif karena kadang-kadang harganya bisa lebih mahal dari 1.400.000, bisa 1,6 bahkan bisa 1,8 juta rupiah. Di Pontianak kita mulai penerbangan dari Bandara Supadio ini. Ini adalah bandara paling utama di kota Pontianak. Sebetulnya Bandara Supadio ini tidak berada persis di Pontianak, melainkan lokasinya berada di Kabupaten Kuburaya. Lokasi bandara ini hanya sekitar 17 km dari pusat kota Pontianak, karena memang antara Kabupaten Kuburaya dengan kota Pontianak sangat berdekatan. Bandara Supadio Pontianak ini awalnya disebut dengan nama Bandara Sungai Durian atau Bandara Seidurian. Konon dulu di lokasi ini banyak sekali pohon durian. Kemudian bandara ini diberi nama menjadi Bandara Supadio di Pontianak, Kalimantan Barat. Luas bandara ini adalah 528 hektar. Tidak hanya digunakan untuk penerbangan komersial, namun Bandara Supadio ini juga dimanfaatkan sebagai pangkalan TNI Angkatan Udara. Ini tentu saja sekaligus sebagai lokasi pertahanan militer Angkatan Udara di wilayah Kalimantan Barat. Nama Supadio juga diambil dari nama Letnan Kolonel Supadio, Letkol Supadio, yang sebelumnya bertugas di Banjarmasin dan membawahi pangkalan udara Bandara Sungai Durian, sehingga namanya sekarang diabadikan menjadi Bandara Supadio di Pontianak. Sahabat semua, karena saya tadi tidak membawa bagasi, makanya saya tidak check-in di check-in counter. Saya cukup check-in mandiri secara daring atau online, sehingga bisa langsung masuk ke ruang tunggu keberangkatan. Boarding pass tidak perlu dicetak, cukup tunjukkan boarding pass yang ada di handphone. Setelah itu ketika sudah siap, kita akan dipanggil untuk naik ke pesawat udara. Sebelum naik ke atas pesawat ini, di ruang tunggu tentu sahabat semua bisa memanfaatkan berbagai macam lokasi untuk ngopi, untuk makan atau beli oleh-oleh, ya. Tidak ada salahnya setiap kali berkunjung ke sebuah kota, sebuah daerah, kita bantu UMKM, usaha kecil menengah, dengan membeli oleh-oleh khas daerah tersebut. Termasuk kita membeli makanan khas yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat ini. Kita bisa lihat ya, lokasi Super Airjet ini di paling ujung tempat parkir Bandara Supadio ini. Alhamdulillah Bandara Supadio Pontianak ini sudah dilengkapi dengan garpa rata atau skybridge. Dengan fasilitas ini tentu penumpang lebih nyaman masuk ke pesawat udara tanpa harus berpanas-panasan. Dan akhirnya kita masuk di dalam kabin pesawat Super Airjet. Saat ini Super Airjet menjadi satu-satunya ya maskapai penerbangan yang melayani rute Pontianak Balikpapan serta sebaliknya dari Balikpapan ke Pontianak. Sebelumnya ketika ingin ke Balikpapan dari Pontianak harus lewat Jakarta atau lewat Surabaya. Padahal antara Balikpapan dan Pontianak tentu saja satu pulau Kalimantan. Tapi sebelum ada penerbangan yang langsung seperti ini, untuk pergi dari Balikpapan ke Pontianak atau sebaliknya, kita harus transit ke Pulau Jawa dulu.
Wah, keren ya. Pesawat Airbus A320 dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan. Para penumpang pesawat dari Pontianak ke Balikpapan ini ternyata cukup penuh ya teman-teman. Telepon genggam digunakan selanda berada di dalam gedung terminal. Terima kasih. Seperti biasa sahabat semua, saat sudah pesawat bergerak seperti ini, pastikan sabuk pengaman sudah terpasang. Meskipun nanti lampu tanda kenakan sabuk pengaman sudah dipadamkan, sebaiknya selama penerbangan, selama sahabat semua tidak kemana-mana, disarankan untuk tetap mengenakan sabuk pengaman demi keselamatan bersama. Mungkin sahabat semua pernah mendengar ya adanya berita-berita atau informasi terkait turbulensi. Yang kita khawatirkan ketika pesawat tenang, tiba-tiba terjadi turbulensi. Nah, biasanya yang terkena cedera atau mengalami insiden yang kurang menyenangkan itu adalah penumpang-penumpang yang tidak mengenakan sabuk pengaman. Ketika tiba-tiba ada turbulensi, kalau kita tidak mengenakan sabuk pengaman, tentu akan sangat membahayakan. Jadi ingat sekali lagi teman-teman, walaupun lampu kenakan sabuk pengaman sudah dipadamkan, sebaiknya tetap gunakan sabuk pengaman selama sahabat semua tidak kemana-mana. Kecuali kalau mau ke toilet gitu ya, tentu kita harus buka sabuk pengaman, kita ke toilet, dan setelah duduk pastikan kembali kenakan sabuk pengaman. Pokoknya selama duduk udah deh, pakai aja sabuk pengamannya ya. Selama penerbangan seperti ini sahabat semua, kalau butuh sesuatu ya, ingat untuk tekan tombol pramugari. Nanti sahabat semua bisa minta bantuan ke pramugari, misal butuh sesuatu, butuh minum atau apa ya. Tentu saja fasilitas yang ada di Super Airjet ini berbayar ya, karena tidak tersedia ya, tidak tersedia makanan gratis, tentu saja harus berbayar. Ketika pesawat sudah mulai mendekati kota Balikpapan, biasanya kita bisa melihat pemandangan kota dan juga garis pantai mulai tampak jelas dari jendela pesawat. Kenapa? Karena memang kota Balikpapan adalah kota yang ada di pinggir pantai ya teman-teman. Dan karena Pontianak dengan Balikpapan ini adalah satu daratan, tentu landscape-nya juga tidak beda jauh ya. Lebih banyak hijau ya, hutan, dan tentu saja kebun kelapa sawit ya. Ada kebun kelapa sawit, kemudian Teluk Balikpapan, dan kita akan bersiap mendarat di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Kita bisa lihat teman-teman, ini adalah wajah Teluk Balikpapan. Alhamdulillah, pesawat akhirnya mendarat dengan mulus di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Ini adalah bandara terbesar di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk bandara terbesar di Pulau Kalimantan teman-teman. Apalagi Bandara Sepinggan Balikpapan ini sekarang akan menjadi bandara pendukung Ibu Kota Nusantara. Meskipun di Ibu Kota Nusantara sedang dipersiapkan bandara baru, namun setidaknya Bandara Sepinggan Balikpapan ini juga menjadi penopang utama bagi warga yang akan datang dan meninggalkan Ibu Kota Nusantara melalui Kota Balikpapan. Kota Balikpapan ini merupakan kota penghasil migas ya teman-teman, apalagi di Balikpapan ini terdapat kilang pengolahan minyak yang cukup besar yang menyuplai kebutuhan minyak ya di wilayah Indonesia. Dan saat ini kapasitas kilang minyak di Balikpapan ya, Pertamina ya di Balikpapan sedang ditingkatkan, sehingga memang frekuensi penerbangan dari Balikpapan ke kota-kota lain ini cukup tinggi. Selain saat ini disibukkan dengan Ibu Kota Nusantara, kesibukan lain di Bandara Balikpapan ini adalah banyaknya penumpang dari sektor perusahaan-perusahaan multinasional termasuk perusahaan migas.
Ini karena ada beberapa perusahaan migas ya yang beroperasi di kawasan Balikpapan dan sekitarnya. Alhamdulillah pesawat akhirnya bisa merapat di apron Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Dulu bandara ini namanya Bandara Sepinggan karena memang bandara ini berada di lokasi yang dinamakan Sepinggan. Kemudian bandara ini diberi nama Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, yaitu Sultan Kutai, dan dulu Balikpapan ini juga masuk wilayah dari Sultan Kutai. Kesultanan Kutai termasuk kesultanan yang tertua teman-teman di Indonesia. Di Bandara Balikpapan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ini adalah bandara terbesar di Pulau Kalimantan. Juga sudah tersedia Garbarata. Bandara ini lokasinya berada di tepi pantai ya, di Teluk Balikpapan. Dan bandara yang dikelola Angkasa Pura ini merupakan bandara internasional. Karena di Bandara Balikpapan ini tersedia rute Balikpapan ke Kuala Lumpur serta Balikpapan ke Singapura ya. Jadi wajar jika kemudian bandara ini menjadi bandara yang cukup besar di Pulau Kalimantan. Bagi sahabat semua yang mendarat di bandara ini bisa melihat rambu-rambu petunjuk ya. Setelah turun dari pesawat silahkan ke arah pengambilan bagasi atau ke arah keluar bagi teman-teman yang mau transit. Jadi arah untuk mengambil bagasi, arah untuk transit, arah untuk keluar itu sama ya, sama semua. Nah nanti setelah kita berada di ruangan ini ya, di ruangan kedatangan, silahkan teman-teman bisa lapor ke meja transit bagi yang mau transit. Dan kalau sudah transit, teman-teman bisa kembali naik ke ruang tunggu keberangkatan bagi yang transit. Bagi yang mau ngambil bagasi atau langsung keluar, silakan sahabat semua turun dari tangga untuk keluar dari bandara ya. Jadi untuk kedatangan para penumpang akan berada di lantai tengah-tengah ya. Ini lantai 2 lah ya. Sementara bagi yang transit silahkan naik satu lantai ke lantai 3, dan kalau mau keluar kita turun ke lantai dasar atau lantai 1 untuk mengambil bagasi, atau kalau nggak ngambil bagasi silahkan bisa langsung keluar dari bandara ini. Di Bandara Balikpapan ini sahabat semua bisa memanfaatkan moda transportasi yang beragam, dari mulai taksi ya, taksi online maupun shuttle bisa dimanfaatkan di sini. Jadi ada banyak sekali layanan-layanan moda transportasi di Balikpapan. Semua menyesuaikan dengan kebutuhan. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia.